Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Ayul ikhwah wal akhwat, santriwan dan santriwati PPIT Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita sampai di hari yang ke-11 bulan Ramadan ini. Kemudian mari kita tetap semangat dalam menjalankan amalan-amalan ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini karena bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Agar semangat kita ini masih tetap terjaga, mari kita bercermin dengan para ulama salaf, bagaimana mereka memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini. Ketahuilah bahwasanya generasi salafus saleh atau para ulama salaf, mereka adalah orang-orang yang sangat faham, orang-orang yang mengetahui betapa berharganya bulan yang penuh dengan barakah ini. Mereka melewati bulan tersebut dengan penuh keseriusan dan bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan saleh dengan mengharapkan ridha dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sangat mereka fokuskan untuk memanfaatkan waktu mereka di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahu ta'ala mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengabarkan kepadanya anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhul Qur'an kulla amin marra wa annahu aradahu fi ami wafatihi marratain. Yang artinya sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam menyimak Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali pada setiap tahunnya, dan pada tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril menyimaknya sebanyak 2 kali. Muttafaqun alaihi. Oleh karena itu ikhwani fiddin wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf rahimahumullah sangat bersemangat untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nata'ijul Afkar fi Takhrijil Ahadisil Afkar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Disebutkan contoh-contoh bagaimana para ulama salaf memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan bacaan Al-Quran mereka. Ya. Yang pertama, Annal Aswad ibn Yazid yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini wa kana yanamu bainal maghrib wal isya wa kana yakhtimul Quran fi ghairi Ramadan fi kulli sitti layalin. Yang artinya bahwasanya Al-Aswad ibn Yazid yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailataini, bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini dalam 2 hari sekali. Ya, dalam 2 hari sekali, menunjukkan setiap hari bisa selesai 15 juz, sehingga setiap 2 hari selesai. Kalau 1 bulan penuh berapa? Berarti kalau 1 bulan penuh selesai 15 kali, khatam 15 kali. Wa kana yanamu bainal maghrib wal isya. Al-Aswad Ibnu Yazid memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk tidur. Wa kana yakhtimul Quran fi ghairi Ramadan fi kulli sitti layalin. Adapun di bulan selain bulan Ramadan, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap 6 hari. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati, ya, santriwan dan santriwati PPIT Imam Syafi'i yang dirahmati Allah SWT, menunjukkan Al-Aswad bin Yazid ya sangat serius untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan lebih dibanding dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan.
Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, kana Malik ibnu Anas idza dakhala Ramadan yafiru minal hadis wa majlisihi li ahli ilmi wa yaqbal ala tilawatil Quran minal mushaf. Yang artinya Al-Imam Malik bin Anas jika memasuki bulan Ramadan, beliau meninggalkan pelajaran hadis dan juga majlis ahlul ilmi, dan beliau mengkonsentrasikan kepada membaca Al-Quran dari mushaf. Menunjukkan bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, sehingga para ulama salaf mereka sangat berkonsentrasi untuk membaca Al-Quran, kalau bisa mengkhatamkan sebanyak-banyaknya. Ya, bahkan Al-Aswad bin Yazid tadi bisa mengkhatamkan 2 hari sekali. 2 hari sekali lah, kalau 1 bulan paling enggak khatam 15 kali. Kenapa mereka seperti itu? Karena ingin mengharapkan barokah, pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan ini. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala idza dakhala Ramadan taraka jami'al ubadi wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Yang artinya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala jika datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan manusia, meninggalkan majlis-majlis ilmu dan mengkonsentrasikan diri untuk membaca Al-Quran. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, kana Sa'id bin Zubair yakhtimul Quran fi kulli lailataini. Sa'id bin Zubair mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan juga pada setiap 2 malam sekali. Kemudian diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, kanal Walid ibnu Abdul Malik yakhtim fi kulli thalathin wa khatama fi Ramadan 17 khatamahu. Yang artinya Al-Walid bin Abdul Malik mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali dan mengkhatamkannya sebanyak 17 kali selama bulan Ramadan. Malah ini lebih lagi, Al-Walid ibnu Abdul Malik mengkhatamkan di bulan Ramadan ini 17 kali, menunjukkan bahwasanya 1 hari bisa jadi lebih dari 15 juz. Karena kalau seandainya 1 hari 15 juz, dia akan khatam sebanyak 15 kali. Ini 17 kali. Subhanallah, begitu seriusnya, begitu sungguh-sungguhnya mereka ini dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian Qatadah mengkhatamkan Al-Quran pada hari-hari biasa selama 7 hari. Jika datang di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya selama 3 hari. Dan pada 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengkhatamkannya pada setiap malam. Subhanallah, setiap malam mengkhatamkan sekali dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz khatam dalam semalam. Khususnya ini di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena untuk mengejar malam Lailatul Qadar yang nilai kebaikannya orang yang beribadah di malam tersebut itu lebih baik dibanding dengan nilai ibadah yang dilakukan oleh seseorang di hari-hari yang lainnya. 1000 kali kelipatannya. Subhanallah. Makanya para ulama salaf bukan main-main. Mereka adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh. Bahkan semakin Ramadan atau hari-hari semakin lewat, mereka akan tambah semangat. Akan tambah semangat. Qatadah coba perhatikan. Ketika hari-hari biasa di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 3 hari sekali. Mengkhatamkan 3 hari sekali. Tetapi di 10 terakhir di bulan Ramadan bisa mengkhatamkan setiap malam, menunjukkan bahwa semakin berlalunya hari-hari di bulan Ramadan ini semakin semangat dalam menjalankan ibadah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kalau toh kita tidak bisa mengikuti seperti mereka, bisa mengkhatamkan 2 kali, mengkhatamkan sekali dalam 2 hari ataupun dalam 3 hari, ataupun mungkin dalam 1 minggu dan sebagainya, paling tidak mari kita tambah semangat kita. Jangan justru malah sebaliknya.
Hari pertama kita semangat bisa membaca Al-Qur'an 3 juz satu hari. Ya. Hari kedua 3 juz, hari ketiga 2 juz setengah. Ya. Hari keempat, hari kelima sudah mulai libur dulu sehari, sudah mulai bolong-bolong. Nanti akhirnya sudah mulai ditinggalkan semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita bercermin dengan bagaimana para ulama salaf tadi, mereka begitu semangatnya, begitu bersungguh-sungguhnya, bahkan semangat mereka semakin meningkat dengan berlalunya bulan Ramadan ini. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di sana ada larangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ya, kurang dari 3 hari. Tapi itu apabila dilakukan secara kontinu, dilakukan secara terus-menerus. Adapun pada waktu-waktu yang terdapat keutamaan di dalamnya seperti bulan Ramadan misalnya, terutama pada malam-malam yang dicari atau malam-malam yang diburu karena terdapat Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, atau pada tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti misalnya di Makkah atau di Madinah. Bagi siapa saja yang memasukinya selain penduduk negeri itu tentunya, maka disukainya untuk memperbanyak membaca Al-Quran dalam rangka memanfaatkan keutamaan waktu dan tempat tersebut. Ikhwani fiddin wa akhwati, santriwan dan santriwati PPT Imam Syafi'i yang dirahmati Allah SWT. Nah sekarang ya, mari kita koreksi diri, introspeksi diri. Ya, sekarang kita sudah di hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini. Ayo kita lihat. Sekarang ini bacaan Al-Quran kita sudah sampai juz berapa? Kalau belum sampai juz 11, ya mari perlu ditingkatkan lagi semangatnya untuk membaca Al-Qurannya. Paling tidak ya 1 bulan ini bisa mengkhatamkan sekali. Kalau sudah sampai juz 11 berarti 1 hari bisa menyelesaikan 1 juz atau plan dalam setiap hari 1 juz. Semoga bisa menambah semangatnya lagi untuk lebih banyak lagi. Kalau yang sekarang ini sudah sampai juz 22, berarti plan setiap harinya adalah 2 juz. Semoga ini bisa istiqomah, ya, sehingga di akhir bulan Ramadan nanti dia bisa mengkhatamkan 2 kali. Kalau yang sudah pernah mengkhatamkannya, Masya Allah, berarti setiap hari 3 juz atau lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat ini dan menerima amal ibadah kita semuanya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan ya, sebagai pengingat agar semakin berlalunya bulan Ramadan jangan semakin luntur, tapi tetap semangat, istiqomah, kalau bisa lebih semangat lagi ya. Kalau bisa lebih semangat lagi. Semoga Allah SWT jaga semangat ini ya, dan menerima amal-amal kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.